ke-81 kemerdekaan RI, 1.874 warga binaan di Sulut terima remisi. Lomba panahan di Merauke, hidupkan tradisi panahan tradisional di peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kodam 14 Hasanuddin kirim bantuan untuk korban gempa NTT. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi menarik seputar semarak peringatan HUT kemerdekaan di sejumlah daerah di Indonesia Timur juga akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi dari Manado, saudara. Sebanyak 1.874 warga di binaan di Sulawesi Utara mendapat remisi di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Upacara pemberian remisi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulut Julius Selvanus Senin sore 17 Agustus 2026. Dari total 1.874 warga binaan permasyarakatan yang menerima remisi, 10 diantaranya langsung bebas. Upacara pemberian remisi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus pada Senin sore di Lapas Kelas 2A Manado. Warga binaan yang menerima remisi ini dinilai sudah memenuhi prosedur dan administratif untuk mendapatkan remisi. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengaku terharu saat menyerahkan surat remisi kepada para penerima remisi dan berharap nantinya ketika telah bergabung kembali dengan masyarakat dapat meninggalkan perilaku lama dan memulai hidup baru yang lebih baik. Kami tentunya sebagai pemerintah, kami ingin menerima kalian dengan baik dan saya minta seluruh masyarakat Sulawesi Utara terima dengan baik. Tiada yang sempurna hidup ini. Tiada kalian yang tak lengkap, semuanya tidak ada yang sempurna. Kalau sekarang hari ini kita punya niat baik untuk berbuat, merubah diri kita untuk lebih baik, saya yakin dan percaya pasti akan berubah. Dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 1.816 orang, remisi umum 2 yang langsung bebas pada hari ini mereka bebas sebanyak 36 orang, dan pengurangan masa pidana 1 bagi anak binaan sebanyak 21 orang, dan kebetulan sekarang warga binaan anak di lapas semua berjumlah 65 orang. Dan yang selanjutnya adalah pengurangan masa pidana 2 yang langsung bebas sebanyak 1 orang. Sementara salah satu warga binaan yang mendapat remisi mengatakan sangat senang dan bersyukur bisa diberikan remisi oleh pemerintah karena dirinya bisa kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Nah, Bapak sekarang dapat remisi, Pak ya? Remisi apa, Pak? Sekalian bebas. Sekalian bebas. Jadi Bapak hari ini bebas murni ya? Wah, luar biasa. Bapak perasaan setelah menerima remisi ini bagaimana? Cuman senang. Senang sekali. Nanti setelah di luar, Pak, Bapak hal apa yang akan Bapak lakukan? Intinya akan mengubah cara hidup, tidak akan mengulangi di waktu yang lalu. Pemberian hak ini menjadi bentuk penghargaan negara bagi warga binaan yang aktif mengikuti program pembinaan serta berkelakuan baik. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Gorontalo, saudara, sebanyak 666 warga binaan di Gorontalo mendapatkan remisi dalam momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. 19 warga binaan langsung dinyatakan bebas. Sementara 29 narapidana korupsi juga turut mendapatkan remisi. Momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi kabar baik bagi ratusan warga binaan di Gorontalo. Sebanyak 666 warga binaan dari sejumlah lapas di Gorontalo mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. Dari jumlah tersebut, 19 warga binaan langsung dinyatakan bebas setelah mendapatkan remisi. Remisi juga diberikan kepada 29 narapidana kasus korupsi
yang telah memenuhi persyaratan. Pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang dinilai telah memenuhi ketentuan, termasuk mengikuti program pembinaan dan menunjukkan perilaku baik. Jumlah keseluruhan ada 666 warga binaan dan anak binaan. Dan yang memperoleh remisi umum 2 atau yang langsung bebas ada 19 orang. Pada antara 19 orang tadi, apakah ada juga napi korupsi yang langsung bebas hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Kasus korupsi persyaratannya antara lain yaitu ada yang sudah membayar denda dan sebagainya, itu uang pengganti, mereka memperoleh remisi juga. Satu syarat utama dia berkelakuan baik, itu. Yang kedua, dia wajib mengikuti semua kegiatan yang ada di dalam lapas, minimal telah menjalani 6 bulan masa pidana. Ada nanti akan dilakukan pendampingan oleh teman-teman kami di Balai Pemasyarakatan. Pemerintah menyebut remisi merupakan bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana. Setelah bebas, warga binaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan membangun kehidupan baru tanpa stigma dari lingkungan sosial. Kepada warga binaan terus berdisiplin diri, ya, tertib, ya, dan melaksanakan semua ketentuan yang ada di lapas ini, sehingga remisinya juga bisa bertambah. Pak, apakah ada program untuk yang sudah bebas yang diberikan modal usaha atau penampingan? Iya, pastilah itu. Karena keterampilan juga perlu. Ya. Sebab itu mereka jangan tercabut dari kehidupan sosial yang ada. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan dan memperbaiki diri. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Dari Palu, Sulawesi Tengah, saudara, sebanyak 2.534 warga binaan se-Sulawesi Tengah mendapatkan remisi pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari total tersebut, 23 diantaranya mendapat remisi langsung bebas. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus menjadi momen berharga bagi ribuan warga binaan se-Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, tercatat sebanyak 2.534 warga binaan mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 23 orang diantaranya mendapatkan remisi bebas, sementara sisanya menerima pengurangan masa tahanan dengan durasi bervariasi. Dari total penerima remisi di Sulawesi Tengah, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Palu tercatat sebagai penyumbang penerima remisi terbanyak, yakni sebanyak 593 warga binaan. Kepala Lapas kelas 2A Palu, Makmur, bilang terdapat berbagai indikator penilaian dalam pemberian remisi, salah satunya adalah berperilaku baik. Namun demikian, sejumlah warga binaan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan. Penilaiannya pertama, selama menjalani pidana di dalam tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah register F, dia berkelakuan baik, mengikuti semua kegiatan pembinaan di dalam lapas, berarti kami wajib memberikan haknya sebagai warga binaan yang ada di lapas kelas 2 Palu. Penyerahan surat keputusan remisi dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Lamajido, bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman. Saya mengucapkan selamat yang bebas hari ini, karena kenapa? Kalau kebebasan yang ada berarti dia bisa berkumpul dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kami atas nama pemerintah memberikan saran dan kemudian himbauan kepada adik-adik atau bapak-bapak ibu yang sudah bebas tadi, itu untuk di masyarakat itu mari kita tingkatkan komitmen untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, sehingga mereka nanti bisa berbaur kembali dengan masyarakat. Harapan kami kepada seluruh masyarakat yang Sulawesi Tengah dapat menerima mereka narapidana yang sudah bebas, karena mereka sudah dibina di dalam lapas dan mengakui segala kesalahannya dan mereka ingin bertobat dan kembali ke kehidupan masyarakat.
Selain penyerahan SK remisi, Ditjenpas Sulawesi Tengah juga menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada salah satu warga binaan yang telah bebas. Bantuan bedah rumah ini merupakan bagian dari program pemberdayaan Ditjenpas Sulawesi Tengah guna membantu warga binaan kembali ke masyarakat. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Di Makassar, saudara, 5.000 warga binaan di Sulawesi Selatan dapat remisi di HUT ke-81 Republik Indonesia. Remisi menjadi bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan selama jalani masa pidana. Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan memberikan remisi bagi warga binaan di HUT ke-81 Republik Indonesia. Total ada 5.000 warga binaan yang dapat pengurangan masa tahanan di hari kemerdekaan ini. Dari jumlah itu, 91 diantaranya bisa langsung bebas dari penjara. Remisi sendiri jadi bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan selama menjalani masa pidana. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan Sulawesi Selatan yang terus bekerja memberikan pelayanan, pembinaan, perawatan, dan pengamanan dengan penuh tanggung jawab. Tugas pemasyarakatan bukan pekerjaan yang mudah. Di satu sisi kita harus memastikan keamanan dan ketertiban. Tetapi di sisi lain, kita memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk membina dan mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemerintah berharap warga binaan yang telah bebas dapat kembali ke tengah masyarakat, berkontribusi secara positif, serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Gufran Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Kendari, 1.900 lebih warga binaan di Sulawesi Tenggara mendapat remisi di HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah itu, 18 diantaranya langsung bebas. 5. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan pengurangan masa hukuman bagi narapidana dan anak binaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk momen HUT ke-81 Republik Indonesia ini, lebih dari 1.900 warga binaan yang mendapat remisi. Pemberian remisi diserahkan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka. Dari jumlah itu, 18 diantaranya langsung bebas. Jadi haknya diberikan, tetapi pelanggarannya juga nah, selama dia di pemasyarakatan ini kan dilaksanakan pembinaan. Nah, kalau dilaksanakan pembinaan dia berkelakuan baik, ya, dan memberikan bantuan-bantuan, maka dia akan diberikan remisi. Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pada warga binaan yang selama ini menjalani masa hukuman, menunjukkan perilaku dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Remisi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Silvian Syakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, informasi warga Papua Nugini hadiri upacara HUT RI di perbatasan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Informasi masih terkait semarak peringatan proklamasi Saudara upacara HUT ke-81 di perbatasan negara Republik Indonesia dengan Papua Nugini digelar di lapangan distrik Sota pada Senin pagi. Menariknya, upacara juga dihadiri sejumlah warga Papua Nugini. Ada pemandangan tak biasa dalam upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di perbatasan wilayah Republik Indonesia dengan Papua Nugini pada Senin pagi. Upacara kali ini tak hanya dihadiri warga Indonesia saja, namun juga dihadiri oleh sejumlah warga Papua Nugini atas undangan Badan Pengelola Perbatasan Pos Lintas Batas Negara di Distrik Sota. Satu di antara warga Papua Nugini yang ditemui mengatakan senang bisa mengikuti upacara dan mengikuti rangkaian kegiatan HUT RI. Untuk menghadiri kegiatan, mereka menempuh jarak 1-2 hari perjalanan dengan menggunakan sepeda dari Papua Nugini ke distrik Sota. What are you doing here? I'm doing what
Celebrating independence. I'm feeling good. 3 days with travel. With Bicycle. bicycle. Okay. Sementara, Kepala PLBN Sota mengatakan warga Papua Nugini diundang dan disiapkan fasilitas selama 3 hari di distrik Sota untuk mengikuti upacara dan rangkaian perayaan HUT RI. Matilda menyebut sekitar 50 undangan disebar untuk warga Papua Nugini dan warga yang hadir melebihi undangan yang mereka berikan. Dari undangan kami itu 50, tetapi kalau kami melihat itu lebih. Jadi mungkin kemungkinan hampir 100 karena antusiasme warga negara Papua Nugini memang yang duduk di sini dan yang ikut upacara, mereka juga berkenan ikut upacara. Ada tempat yang kami siapkan yaitu di sekolah khusus untuk warga negara Papua Nugini selama 3 hari mereka berada di Indonesia. Jadi kami dari panitia memfasilitasi, memberikan mereka akomodasi selama mereka berada di sini. Jadi Distrik Sota menjadi lokasi terdekat bagi warga Papua Nugini dari distrik Morehead. Biasanya warga Papua Nugini memilih ke distrik Sota untuk berdagang dan membeli kebutuhan pokok. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sementara saudara, komunitas sepeda ontel di Merauke, Papua Selatan rela menempuh jarak sekitar 160 km pergi pulang dari kota Merauke ke perbatasan negara di distrik Sota untuk mengikuti upacara. Peserta goes diikuti oleh ragam usia dari muda, lansia, baik pria maupun wanita. Komunitas sepeda ontel di Merauke melakukan perjalanan sejauh 80 km untuk menuju ke distrik Sota pada Minggu pagi. Perjalanan jauh ini sengaja ditempuh untuk mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di perbatasan negara Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Tampak puluhan sepeda melintasi jalur Trans Papua dengan hiasan bendera merah putih di masing-masing sepeda. Peserta mengatakan perjalanan bersepeda ke Sota memakan waktu 6 jam dari pukul 6 pagi dan tiba pukul 1 siang. Aman walaupun ada sedikit hambatan kendala di sepeda maupun di kaki yang mengalami agak-agak kram sedikit. Alhamdulillah finish di Sota dengan sehat dan selamat beserta teman-teman semuanya. Berapa jam itu perjalanan? Dari kota 6:30 sampai di Sota jam 1. Jam 1 ya. Jadi artinya istirahat juga ya? Istirahat cuma sekali di Yang Gandur. Mungkin ada setengah jam kita istirahat sejenak. Setelah itu kita lanjut perjalanan. Sementara Ketua Komunitas Ontel mengatakan biasanya komunitas ontel menggelar upacara HUT RI tersendiri. Namun tahun ini memilih untuk berbaur dengan warga perbatasan sekaligus melakukan bakti sosial. Mengikuti kegiatan upacara 17-an yang hari ulang tahun 17 yang ke-81. Kenapa kita memilih di Sota? Sebenarnya agendanya setiap tahun Pit Ontel mengadakan upacara bendera tersendiri, tapi pada saat ini kita memilih bergabung dengan warga di Sota, khususnya di distrik Sota. Kami berpartisipasi mengikuti kegiatan upacara ini dan tidak hanya mengikuti upacara, pada kemarin sore kita juga mengadakan pembagian sembako kepada warga. Usai mengikuti upacara, perjalanan pulang ke Merauke kembali dilanjutkan dengan bersepeda. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Informasi masih dari Merauke, saudara, puluhan peserta dari sejumlah kelurahan di Kabupaten Merauke ambil bagian dalam lomba panahan tradisional yang digelar di kawasan Kapsul Waktu Merauke Rabu pagi 12 Agustus 2026. Bagi peserta, kegiatan ini bukan sekadar perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali tradisi memanah yang telah diwariskan secara turun-temurun. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Merauke menggelar lomba panahan tradisional di kawasan Kapsul Waktu Merauke pada Rabu pagi. Salah satu peserta dari Kelurahan Kamundu, Yunius Diken, menyebut
Sebagai anak asli Papua dari suku Marin, ia merasa senang dan memiliki kedekatan dengan tradisi berburu menggunakan busur dan anak panah yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di kampung. Untuk mengikuti perlombaan ini, ia telah melakukan persiapan selama kurang lebih 1 minggu. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk terus dilaksanakan agar generasi muda tetap mengenal dan menjaga tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Karena memang saya secara pribadi berasal dari anak Marin yang punya tradisi dan kebudayaan berburu menggunakan alat busur dan anak panah. Kehidupan latar belakang kehidupan keluarga di kampung kurang lebih 1 minggu. Sebagai anak Marin, saya merasa bangga dan senang sekali bisa pemerintah daerah bisa mengadakan lomba-lomba di event-event tertentu seperti di hari menjelang hari 17 Agustus kemerdekaan RI. Ya, kalau bisa selalu diadakan dan diperbarui fasilitas dan sarana untuk menunjang lomba ini sehingga bisa berjalan aman, tertib dan terkendali. Antusiasme serupa juga dirasakan oleh peserta lain dari Kelurahan Maro. Meski mengaku sempat merasa ragu dengan hasil yang diperoleh, ia tetap senang dapat ambil bagian dalam perlombaan yang mengangkat budaya masyarakat Papua ini. Kakak tadi ada rasa kesusahan tidak saat memanah? Rasa kesusahan. Sama yang tadi sudah mana yang tadi? Berarti agak ragu, ada perasaan ragu-ragu. Tapi bagaimana dengan hasilnya kakak tadi? Hasilnya yang sudah kurang bagus. Yang meja khusus sudah memana dari pertama sampai kira-kira putaran tadi. Yang sudah memana langsung ke meja konsumsi. Pemana silakan ke sebelah. Yang sudah, yang belum tetap di sini, yang belum memana. Senang ikut. Menunggu panggilan dipanggil. Lomba panah. Para peserta berharap lomba panahan tradisional tidak hanya digelar dalam momentum tertentu, tetapi dapat menjadi kegiatan rutin dengan dukungan fasilitas dan sarana yang semakin baik. Selain menjadi ajang kompetisi, panahan tradisional diharapkan mampu menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan budaya Papua sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda di Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sementara di Makassar, saudara, menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Puluhan anak dari komunitas pemulung di Makassar, Sulawesi Selatan ikuti sejumlah lomba. Mereka terlihat semangat dan juga penuh sukacita. Puluhan anak taman kanak-kanak dari komunitas pemulung yang bermukim di sekitar tempat pemroses akhir atau TPA Tamangapa Antang, Makassar, Sulawesi Selatan, menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Anak-anak ini penuh semangat mengikuti sejumlah lomba, mulai dari mencocokkan warna, lomba lari kelereng, lomba memasukkan paku di botol, hingga lomba lempar bola ke dalam keranjang. Lomba ini tak hanya untuk menyemarakkan HUT kemerdekaan, tapi juga melatih fokus dan ketangkasan, serta berbagi semangat kebersamaan dan pendidikan. Posisi kami adalah tempat pembuangan sampah, tetapi untuk merayakan itu adalah tidak ada tempat yang seharusnya yang menjadi persoalan bagi mereka mau merayakan di tempat buangan sampah atau di mana. Ini adalah sesuatu kegiatan yang betul-betul memberikan semangat mereka untuk bagaimana ke depan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bangsa dan negara. Kalau tadi yang dilihat dari anak-anak sendiri bagaimana? Semangat sekali. Ada senang atau bagaimana? Semua senang dan semangat, terus dia tidak mau berhenti, mau berulang terus. Artinya ini jarang dilihat bagian anak ya? Iya, karena kan apalagi bagian anak TK kan seru begitu. Ya, awal baru begitu. Tadi anaknya dapat juara atau bagaimana? Dapat. Dapat, itu lomba apa? Lomba mencocokkan warna. Selain lomba permainan dan ketangkasan, panitia sebelumnya juga menggelar karnaval bersama anak komunitas pemulung. Artutana, Kompas TV, Makassar. Kita beralih ke Gorontalo, saudara, memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Puluhan penyelam di Gorontalo melakukan transplantasi terumbu karang di perairan desa Botu Tonuo, Bone Bolango, Minggu 16 Agustus 2026. Tak hanya menanam 81 bibit terumbu karang, para penyelam juga mengibarkan bendera merah putih di bawah laut.
Sejumlah penyelam dari komunitas Diver Santuy, komunitas penggerak konservasi dan mahasiswa melakukan transplantasi terumbu karang di perairan desa Botutonuo, Bone Bolango. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga ekosistem laut. Sebanyak 81 bibit terumbu karang ditanam di bawah laut sebagai simbol peringatan kemerdekaan Indonesia. Para penyelam juga mengibarkan bendera merah putih di bawah laut sebagai bentuk kampanye untuk menjaga ekosistem laut. Kegiatan ini juga melanjutkan aksi konservasi yang sebelumnya telah dilakukan sepanjang Agustus. Lebih dari 1.000 bibit terumbu karang disebut telah ditransplantasikan di sejumlah titik. Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81, kami rangkaikan dengan kegiatan lingkungan, yaitu salah satu contohnya yaitu penanaman terumbu karang di lokasi yang sudah sering kami memang jadikan tempat pemulihan terumbu karang di Desa Botutonuo. Kita sekalian rangkaikan dengan kemerdekaan dengan menanam bibit sebanyak 81. Tapi sebelumnya selama Agustus kami sudah berhasil mengikat bibit sebanyak 1.000 lebih. Koral-koral yang banyak yang kami ambil yaitu macam-macam jenis ya. Ada yang bentuk pertumbuhan Acropora branching, Acropora tabulate, ada yang digitata, itu macam-macam yang kita tanam. Dengan melestarikannya terumbu karang, secara otomatis ikan akan bertambah, kemudian secara ekologis banyak binatang yang akan berkembang biak di daerah terumbu karang. Kemudian secara fisik terumbu karang bisa sebagai pemecah ombak ya, penghalang ombak. Para komunitas berkomitmen melanjutkan kegiatan konservasi untuk menjaga ekosistem laut dan kawasan wisata Botutonuo. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Pegunungan Bati, Seram Timur akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tak sekadar perayaan bagi Enjang. Bagi pria asal Garut ini, momen dan peluang bagi dirinya meraup cuan dari penjualan pernak-pernik kemerdekaan jauh ke ujung timur Indonesia. Kibaran bendera dan ornamen berwarna merah putih mulai menghiasi berbagai sudut kota Merauke, Papua Selatan sejak awal Agustus 2026. Di antara para pedagang atribut kemerdekaan, terdapat sosok Enjang Dahman, pria asal Garut, Jawa Barat, yang setiap tahun rela menempuh perjalanan ribuan kilometer demi mencari rezeki di ujung timur Indonesia. Bagi Enjang Dahman, Agustus tak hanya sekedar peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia saja, namun juga peluang bagi dirinya meraup cuan dari penjualan pernak-pernik kemerdekaan jauh ke ujung timur Indonesia. Sejak 2009, setiap menjelang 17 Agustus, Enjang meninggalkan Garut menuju Merauke, berjualan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan. Enjang bahkan meninggalkan aktivitas rutinnya di Garut yang berjualan martabak dan roti bakar. Bukan perjalanan yang singkat dan bukan pula jarak yang dekat. Namun jarak ribuan kilometer tak menyurutkan langkah Enjang. Ada keluarga yang harus ia tinggalkan di Garut. Ada rasa rindu yang harus ia tahan demi satu tujuan, menjemput rezeki untuk keluarga. Bagi Enjang, Merauke kini bukan lagi sekedar tempat untuk berjualan. Selama belasan tahun, ia datang setiap menjelang Hari Kemerdekaan, membuatnya semakin akrab dengan masyarakat Merauke. Ia menyimpan banyak cerita dari perjalanannya. Salah satunya ketika mantan Bupati Merauke datang langsung membeli dagangan di tempatnya. Ini tuh saya dari tahun 2009, saya dari tahun Garut tuh awal-awal Juli biasa. Tapi sejauh ini kalau berjualan di Merauke, Bapak happy atau bagaimana? Happy, enak, aman daripada di tempat-tempat yang lain. Ya, kalau pulang suka kangen aja ke Merauke. Katanya kalau sudah kena
tunggu Merauke, pasti balik lagi Merauke. Pengalaman yang berkesan tuh dulu bupati dulu pernah langsung beli ke tempat saya. Sudah terbiasa sih, sudah tiap tahun berangkat. Anak-anak paling doa yang di rumah cuma berdoa supaya jualnya laris, lancar, sehat. Namun perjuangan Enjang tidak selalu berujung pada penjualan yang ramai. Ia mengaku kondisi penjualan saat ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, minat masyarakat Merauke membeli bendera dan atribut kemerdekaan baru masih cukup baik. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-81, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya program nikah gratis bagi warga pasangan suami istri yang belum lengkap administrasinya, baik secara negara maupun agama. Program ini bagian dari komitmen Bupati Joneganda dan wakilnya Kevin Lotulung, mewujudkan kemerdekaan secara nyata bagi warga, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Sehari jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan kawin massal secara gratis kepada 95 pasutri. Nikah massal gratis ini dilakukan di pendopo kantor Bupati pada Minggu 16 Agustus 2026. 95 pasutri ini berasal dari sejumlah kecamatan di Minahasa Utara yang selama ini belum jelas administrasi kependudukannya, khususnya status perkawinan, serta pasangan yang baru mendaftarkan menikah. Bupati Minahasa Utara Joneganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung menjadi saksi dalam nikah massal tersebut dan dihadiri para kepala OPD Pemkab Minahasa Utara. Bupati Joneganda bilang program nikah massal gratis adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap warga dan berharap melalui program ini para pasutri telah merdeka secara negara dan agama. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan dalam rangka kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi panitia HUT kemerdekaan RI ke-81 ini berkolaborasi dengan Dinas Capil kita sehingga terjaringlah ada 95 yang mendaftar mengikuti kawin massal. Ini juga sekaligus bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka kita merapihkan, kita melakukan gerakan untuk tertib administrasi sampai ke desa dan kelurahan. Bupati Joneganda juga berharap ke depan semua wilayah kecamatan di Minahasa Utara telah merdeka administrasi kependudukannya. Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara, mengantisipasi dampak kemarau panjang saat ini, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Sulawesi Utara telah menyiapkan mitigasi terutama untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Tetapi yang paling penting kita juga Bupati Minahasa Utara Joneganda menyebut penguatan stabilitas pangan merupakan salah satu langkah strategis dalam memastikan kesiapan menghadapi dampak kemarau panjang dan El Nino. Selain memantau stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, pihaknya juga telah menghidupkan sejumlah sumur guna mengantisipasi kekeringan serta menjaga ketersediaan air irigasi agar sektor pertanian tetap terjaga. Tetapi yang paling penting kita juga melalui perangkat daerah kita, semua stakeholder terkait, kita memantau terus perkembangan mengenai efek El Nino yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Ada beberapa sumur-sumur yang kita aktifkan kembali, perbaikan irigasi yang kita aktifkan juga, termasuk bagaimana kita men-switch jenis-jenis tanaman yang akan ditanam oleh para petani. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala BMKG Klimatologi Kelas 2 Sulawesi Utara Aris Yunatas mengatakan dampak dari kemarau panjang dan El Nino dapat mengakibatkan terjadinya kekeringan dan kekurangan air bersih. Apa yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau dan El Nino? Satu, kekeringan ekstrim, itu sudah pasti. Musim kurang. Yang kedua, krisis air bersih, dan itu sudah pasti. Namanya kering pasti kita akan kurang air juga untuk rumah tangga, itu harus diantisipasi. Pemerintah diminta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi termasuk kebakaran lahan hingga kekeringan ekstrim yang berdampak pada ketahanan pangan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Sementara di Maluku, saudara, kemarau panjang memicu krisis air bersih di kawasan perbukitan Gunung Bati Seram bagian timur Maluku. Sebagian besar sumber air yang bisa digunakan warga alami kekeringan hingga melumpuhkan aktivitas harian. Kekeringan saat musim kemarau melumpuhkan aktivitas warga pegunungan Bati Rumoga dan Bati Rumbou, Kecamatan Kian Darat, Seram bagian timur. Untuk bertahan hidup, warga Bati terpaksa harus berjalan kaki 2 hingga 3 km menuju sumber air yang tersisa. Merespon kondisi ini, anggota DPR RI Alimuddin Kolat Lena menyalurkan 15.000 liter air bersih. Pasokan air langsung dialirkan ke penampungan umum, masjid, hingga tandon rumah warga untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai solusi jangka panjang, legislator ini menggandeng BNPB Pusat meninjau lokasi krisis. Hasil koordinasi menyepakati pembangunan sumur bor dalam secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan Pemda SBT, guna menjamin ketersediaan air bersih berkelanjutan di kawasan Gunung Bati. Untuk sumber air bersih, karena dari analisis dan keterangan dari Kepala Desa sudah pernah dilakukan juga survei dan terdapat sumber air di sini. Tapi secara detailnya nanti akan ada kesepakatan antara Kepala BPBD dengan perangkat Desa Bati terkait tindak lanjut yang akan dibantu oleh Pemda dan pemerintah pusat. Saudara, 16 pucuk senjata api ilegal beserta ratusan amunisi diserahkan masyarakat secara sukarela kepada kepolisian di Sofifi, Maluku Utara. Penyerahan ini berlangsung bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 16 pucuk senjata api ilegal beserta 4 magazin dan 138 butir amunisi diserahkan warga kepada kepolisian di Sofifi, Maluku Utara. Ada 5 warga Kabupaten Halmahera Utara yang secara sukarela menyerahkan senjata yang selama ini mereka simpan. Dari total 16 senjata, 11 pucuk merupakan senjata api laras panjang, sedangkan 5 lainnya laras pendek. Polisi mencatat, senjata dan amunisi yang diserahkan memiliki berbagai kaliber. 5 warga yang menyerahkan senjata masing-masing berinisial J dan R, serta 3 warga lainnya yang memilih merahasiakan identitas. Polisi menyebut, sebagian senjata api rakitan dan amunisi merupakan peninggalan konflik horizontal di Maluku Utara pada 1999. Sedangkan 4 pucuk senjata api organik disebut berasal dari Filipina dan dibawa ke Maluku Utara untuk diperjualbelikan. Dari 16 pucuk senjata api tersebut terdiri dari 11 pucuk laras panjang, kemudian 5 pucuk senjata api laras pendek, 4 buah magazen, dan 139 butir amunisi berbagai kaliber. Berdasarkan hasil pendalaman awal, senjata tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagian besar merupakan senjata rakitan yang disimpan oleh masyarakat sebagai peninggalan pasca konflik yang terjadi tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Selain itu terdapat pula senjata api yang disebut merupakan peninggalan keluarga dari masa konflik. Sementara terdapat 4 pucuk senjata api organik yang berasal dari Filipina, dan berdasarkan keterangan yang diperoleh, senjata tersebut sebelumnya disimpan dengan tujuan untuk dijual ke kelompok kriminal bersenjata di Papua pada tahun 2024. Kepolisian mengimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal maupun mengetahui keberadaannya agar segera melaporkan dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Maluku Utara. Gerak cepat dari kepolisian dari Polda Maluku Utara merespon penyerahan senjata api sukarela dari warga
di Maluku Utara dan mengapresiasi kepada Bapak-bapak yang sudah menyerahkan senjata api ini menjadi bentuk pernyataan bahwa memilih damai dibandingkan kekerasan dan memberikan arti bahwa masyarakat Maluku Utara menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Polda Maluku Utara. Penyerahan senjata ini berlangsung di Sofifi bertepatan dengan momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Agus Supriyanto, Kompas TV, Sofifi, Maluku Utara. Saudara, tawuran antar pelajar terjadi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibat tawuran ini 2 orang terluka dan puluhan pelajar ditangkap polisi. 2 pelajar ini harus jalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kota Kendari. Keduanya alami luka usai jadi korban pembusuran. Keduanya digusur saat tawuran antar pelajar terjadi di Kota Kendari pada 17 Agustus 2026 sore. Selain memakan korban, tawuran antar pelajar ini juga membuat lebih dari 30 pelajar ditangkap polisi. Mereka jalani pemeriksaan intensif di Polres Kendari, Sulawesi Tenggara. Kami tadi langsung mengamankan beberapa orang, yang bawa golok sisir sudah kami amankan, 2 orang yang bawa batu juga sudah kami amankan, ya. Ini sekarang kami lagi pendalaman untuk terkait yang anak-anak yang terlibat dalam yang namanya mereka ada kelompok gangster. Jadi gangster ini akan kami bongkar, ini sudah kita datakan, nanti kita akan minta kepada pimpinan Pak Kapolresta Kendari, orang ini akan dipanggil kepala sekolah maupun orang tuanya, nanti kita akan pisahkan semua yang terlibat dalam kejadian tawuran. Polisi masih menyelidiki pemicu tawuran antar pelajar ini. Polisi juga masih memburu pelaku pembusuran yang melukai 2 pelajar. Silvian Syakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Kodam 14 Hasanuddin kirim bantuan untuk korban gempa di NTT. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saya Megumi Suma, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Kodam 14 Hasanuddin mengirim bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini dikumpulkan dari para prajurit dan juga keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin. Kembali posisi semula tadi. Bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur disalurkan Kodam 14 Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Total bantuan yang disalurkan sebanyak lebih dari 2.200 paket bantuan. Bantuan yang dikumpulkan terdiri dari makanan, terpal, paket obat-obatan hingga keperluan balita. Bantuan tersebut dikumpulkan dari para prajurit TNI dan keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin. Bantuan ini dikirim menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Lanut Hasanuddin. Kali ini baru mengerahkan bantuan. Untuk personil kita belum, kita menunggu nanti perintah dari Panglima TNI atau Bapak Kasat. Namun demikian, untuk Kodam 14 Hasanuddin kita selalu punya pasukan yang standby bos untuk kegiatan kebencanaan seperti ini. Selain bantuan logistik, Kodam 14 Hasanuddin juga menyiagakan personel untuk mendukung penanganan bencana. Para personel kini menunggu arahan dari Panglima TNI. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi kawasan Kampung Nelayan Merah di Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut untuk memastikan sarana dan prasarana di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam kunjungan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Menteri Kelautan dan Perikanan menyempatkan diri berdialog dengan para nelayan. Nelayan mengeluhkan keterbatasan sarana dan perhatian dari pemerintah. Kedatangan menteri ini diharapkan dapat membawa perubahan, terutama melalui peningkatan teknologi penangkapan ikan dan pendampingan yang berkelanjutan. Lewat Pak Menteri, kami bersyukur sekali Pak. Ya, mudah-mudahan jangan hanya sebatas cenderamata Pak. Ya, jangan hanya sebatas lirikan. Ya, tolong Pak perhatikan nurani kami, perhatikan hati kami.
Perhatikan jeritan kami sebagai nelayan, Pak. Ya, tetapi program ke depan oleh Bapak Presiden Prabowo, nanti setiap kami nelayan akan diberikan apa yang lebih besar, atau 30 ton, ya, yang akan diberikan di setiap kabel diberikan satu yang bisa secara bergiliran digunakan oleh kelompok nelayan. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Ketua PWNU Jawa Timur Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin siap maju sebagai calon ketua PBNU. Gus Kikin disebut akan bersaing dengan 2 calon ketua lainnya. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin hadir dalam silaturahmi kader dan pengurus NU Sulawesi Selatan dan Barat. Gus Kikin menyatakan siap meramaikan bursa ketua PBNU, apalagi mendapat dukungan dari pengurus wilayah PBNU sejumlah daerah. Gus Kikin akan bersaing dengan calon ketua PBNU lainnya termasuk Ketua Umum PBNU Petahana yang kembali mencalonkan diri Kiai Haji Muhammad Yusuf Kutlori dan Menteri Agama RI Kiai Haji Nasaruddin Umar yang disebut juga ramaikan bursa calon ketua PBNU. Pemilihan ketua PBNU dijadwalkan akan digelar pada Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Ya, itu konsep-konsep yang ada itu ya tinggal dibandingkan dengan Konon Asasi. Nah, Konon Asasi itu dulu sudah jalan. Nah, sekarang ini tinggal membandingkan apa yang perlu diperbaiki. Nah, banyak yang bisa jawab kalau itu di sini, banyak ulama-ulama yang bisa jawab itu. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama aparat penegak hukum seperti Polda Sulut dan Kodam 13 Merdeka akan berkolaborasi untuk melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara ketat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bisa tepat sasaran. Memastikan penyaluran bahan bakar minyak jenis solar bisa tepat sasaran, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Polda Sulut dan Kodam 13 Merdeka akan melakukan pengawasan penyaluran khususnya BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan guna mencegah antrean panjang kendaraan saat pengisian BBM dan penyaluran tidak tepat sasaran. Pihak Pemprov menegaskan kolaborasi pengawasan ketat ini akan dimulai Agustus sekarang ini. Tim gabungan bersama Pertamina akan mengambil langkah tegas jika ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan BBM. Untuk itu upaya nyata hari ini kita akan mulai meningkatkan pengawasan yang sudah kita lakukan sejak 2 bulan yang lalu. Kalau di 2 bulan yang lalu kami sebatas pada upaya preventif, upaya sosialisasi. Nah, mulai bulan ini kita akan tingkatkan upaya penegakan hukum, upaya kolaborasi bersama jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, jajaran Kodam 13 Merdeka, ini kita akan lakukan upaya penegakan hukum. Warga juga dihimbau apabila di lapangan ditemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, segera melaporkan ke pihak aparat atau ke pemerintah provinsi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, antrean solar di sejumlah SPBU di Kota Manado terus berkurang. Pemandangan ini terlihat di beberapa SPBU, salah satunya di SPBU Sario Manado. Kondisi ini sudah terjadi sejak sepekan lalu. Para sopir berharap kondisi ini akan terus membaik sehingga aktivitas dan pekerjaan mereka bisa kembali normal. Antrean solar di Kota Manado terus berkurang. Hal ini terlihat dari pantauan di SPBU Sario pada Selasa siang. Berkurangnya antrean ini disambut baik oleh para sopir yang selama beberapa bulan terakhir kerap kesulitan mendapatkan solar akibat antrean panjang yang terus terjadi. Dengan berkurangnya antrean ini, para sopir mengaku pekerjaan mereka juga dapat kembali normal. Mereka berharap kondisi akan terus membaik sehingga pekerjaan mereka bisa kembali normal. Berkurang sekali DP. Kurang sekarang, alhamdulillah masih bisa juga. Kita orang satu hari bisa dapat minyak sekarang. Biasanya kalau dari awal ini paling cuma pernah kita orang 3 hari di kauditan. 3 hari tidak dapat, Pak. Nanti untuk sekarang so bagus juga. Nanti mau lihat kalau minggu-minggu depan bagaimana DP kondisi, Pak.
Berkurangnya antrean solar di sejumlah SPBU ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam menambah stok dan menjaga kelancaran distribusi ke sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.